Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Ibu. Semua harus selamat pagi kok. Baik, Bu. Baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Tuhan. Baik, kita akan cek kehadiran anak-anak. Maria Yunita Bani, Hadir, Ibu. Mercedes Hatin, Hadir Ibu. Salma Ida Boko. Sakit. Apakah ada surat sakit? Ada Ibu. Berarti tidak apa ya? Ya, Kamu Ibu. tidak ada keterangan. Wanita Lelo? Ada. Baik, terima kasih. Dan kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita hari ini. Materi hari ini tentang ada 3 bagian dari materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagian dari ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Yang kedua, pengertian masing-masing dari ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Dan yang ketiga, gambar yang termasuk ke dalam ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama, bagian dari ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Apakah adik-adik tahu salah satu dari bagian dari ciri-ciri makhluk hidup? Tidak tahu. Baik, bagian dari ciri-ciri makhluk hidup itu ada 11 bagian. Yang pertama, bernapas. Dalam bagian dari ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup ini terdapat 11 bagian yang tertulis di papan. Dan Ibu akan menjelaskan satu persatu. Bernapas. Apakah kita manusia itu bernapas atau Bernapas, Ibu. kita tidak bernapas? Kalau tidak bernapas pasti otomatis kita sebagai patung atau patung mati. Bernapas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama. Karena bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Seluruh makhluk hidup pasti bernapas karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Yang kedua, membutuhkan nutrisi. Apakah kita sebagai manusia tidak membutuhkan nutrisi? Seperti makan, minum. Membutuhkan Ibu. Ciri-ciri makhluk hidup yang membutuhkan nutrisi adalah setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Yang ketiga, bergerak. Apakah kita sebagai makhluk hidup kita tidak bergerak? Bergerak Ibu. Bergerak, Ibu. Tumbuhan saja kalau ditipangi pasti bergerak. Ibu. Apalagi kita manusia, tidak mungkin kita duduk di tempat. Nah, bergerak yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan metabolisme. Hewan dan manusia atau tumbuhan memiliki sistem gerak seperti otot atau sendi dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia atau tumbuhan menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Tumbuhan tidak berlari ya, hanya manusia dan hewan. Yang keempat, bereaksi.
bereaksi pada rangsang atau iritabilitas. Ciri-ciri makhluk hidup juga akan bereaksi pada rangsang. Dalam hal ini, makhluk hidup memiliki nervous system. Reaksi pada rangsangan yang dapat dirasakan oleh hewan dan tumbuhan terjadi karena memiliki sebuah sistem khusus. Sistem tersebut ialah sistem saraf, sistem hormon, sistem otot, dan sistem indera. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Apakah kita sebagai manusia ini bertumbuh atau tidak? Kita berkembang. Tidak mungkin lahir dan lahir kapan sebesar ini. Nah, ciri-ciri selanjutnya yang ada pada makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan terjadi hampir memiliki kemiripan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi meliputi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, seperti bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan, bertambahnya berat badan, volume, dan lain sebagainya. Yang keenam, berproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak. Dengan cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup berbeda. Manusia berkembang biak hanya secara beranak. Akan tetapi hewan berkembang biak melalui beberapa cara. Cara tersebut seperti pada manusia berproses reproduksi berawal dari tumbuhan sel telur dan berlanjutan melalui proses fertilitas. Dan pada tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapat nutrisi yang sudah dikonsumsi atau sudah diproses, maka akan menghasilkan zat-zat tubuh. Zat-zat yang tidak dapat terpakai akan mengeluarkan oleh tubuh zat-zat tersebut yang memiliki racun. Dan yang bagian yang ke-8, beradaptasi. Beradaptasi yaitu makhluk hidup akan beradaptasi. Setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Beradaptasi adalah proses penyelesaian diri, proses diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Yang kesembilan, memerlukan suhu lingkungan tertentu. Nah, setiap makhluk hidup akan memerlukan suhu lingkungan tertentu. Suhu lingkungan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Manusia yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda dengan manusia yang hidup di daerah pesisir pantai. Begitu pula dengan hewan, contohnya seperti beruang kutub yang tinggal di daerah kutub dengan suhu rendah atau dingin. Yang 10, mengalami metabolisme. Proses metabolisme pada tubuh yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup sedikit berhubungan dengan bernapas. Hal ini karena pada proses metabolisme tubuh diperlukan oksigen untuk bermetabolisme. Oksigen dihasilkan melalui proses bernapas. Yang ke-11 yang terakhir, regulasi. Regulasi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Regulasi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemampuan tersebut meliputi cara untuk melakukan keserasian yang ada di dalam tubuh. Regulasi tersebut diatur oleh hormon dan saraf. Di sini ada beberapa contoh gambar yang termasuk ke dalam ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Ini gambar yang sudah ada
tapi Ibu tidak print. Seperti ini, kalau bernapas seperti kura-kura yang bernapas di air. Terus membutuhkan nutrisi itu pasti memakan makanan yang sehat. 5 sehat 4 sempurna. Dan sebagainya. Mungkin materi kita yang tadi Ibu sudah jelaskan, ada adik-adik yang sudah mengerti atau tidak? Sudah, Ibu. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas dan dikirimkan pada minggu depan. Adik-adik pulang, berikan dari ke-11 ciri-ciri ini. Ibu minta masing-masing contoh dan adik-adik pulang minggu depan dikumpulkan. Baik Ibu. Dan sebelum kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita menghadapkan dalam doa, kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang.